disebut dengan previous research ya. Jadi logikanya adalah setelah kita menentukan topik ya, walaupun masih dalam proses pengerucutan topik-topik yang mau kita perdalam. Setelah ada topik, kemudian langkah berikutnya tadi adalah pengembangan topik. Coba kita perdalam dan luaskan pemahaman kita pada topik tersebut. Lalu kemudian langkah berikutnya adalah mengumpulkan problem-problem yang ada pada topik tersebut ya. Kita sebut dengan research problem ya. Apa saja masalah-masalah yang ada pada topik tersebut. Jelas tidak semua masalah bisa kita selesaikan ya. Nanti dari masalah-masalah yang ada itu kita pilih ya, mana masalah yang akan coba kita perdalam, kita gali, dan kita cari solusi-solusinya. Hanya begini teman-teman sekalian, setelah masalah-masalah itu kita dapatkan, dan kita pilih satu, dua, atau maksimal tiga masalah yang mau kita perdalam, langkah berikutnya adalah mengecek, memperdalam, meneliti bagaimana masalah-masalah itu diselesaikan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Ya. Jadi bagaimana masalah-masalah itu diselesaikan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Seringkali saya sampaikan bahwa topik dan masalah yang mau kita teliti jelas bukan topik dan masalah yang baru, tapi pasti masalah yang pernah ada. Ya. Oleh karena itu, karena masalah ini pernah ada, maka pasti juga ada peneliti-peneliti sebelumnya yang telah mencoba menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini yang mau kita perdalam. Ya. Bagaimana peneliti-peneliti sebelumnya menyelesaikan masalah itu, menggunakan metode apa, bagaimana mereka mendapatkan hasilnya, dan bagaimana analisanya. Nah, tiga proses ini, ya, penelitiannya apa, bagaimana hasilnya, bagaimana analisanya, ini yang disebut dengan previous research atau penelitian sebelumnya. Kadang-kadang sering disebut juga dengan istilah literatur review. Ya. Literatur review atau eh, review penelitian. Ya. Baik, ya. Penelitian sebelumnya atau disebut dengan previous work (PW) ya, atau penelitian sebelumnya adalah sekumpulan. Jadi nggak satu Bapak Ibu ya, sekumpulan. Semakin banyak semakin bagus ya. Sekumpulan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema. Itu yang penting tuh. Kesamaan topik, kesamaan tema yang dianalisa dengan mendalam. Jadi kita ini seperti seorang tanda kutip lebih pintar dari peneliti sebelumnya. Itu ya. Kita seperti lebih pintar dari peneliti sebelumnya. Kita baca penelitian si A, kita baca bagaimana dia menyelesaikannya, kita lihat bagaimana hasilnya, lalu kita analisa hasil tersebut. Sudah sesuai belum dengan masalah yang dihadapi? Apakah terpecahkan atau masih ada kekurangan-kekurangannya? Saya katakan yang penting Bapak Ibu, kita seperti lebih pintar dari peneliti yang telah melakukan riset sebelumnya. Untuk apa kita melakukan previous research? Dari gambar yang sebelah, sebenarnya Bapak Ibu bisa kita lihat ya, bahwa previous research adalah tangga untuk riset kita nanti berikutnya. Begitu lebih kurang kesimpulan dari tujuan terhadap previous work atau previous research. Yang kalau kita jabarkan pertama, berarti kita mengetahui bahwa ada penelitian yang pernah ada, yang topiknya sama dengan kita, temanya sama dengan kita, masalahnya juga sama dengan kita. Ya. Jadi kita nggak bisa bilang, wah ini topik baru, ini penelitian baru. Enggak, pasti topik
penelitian dan metode yang dilakukan pernah ada yang mengerjakan sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita mengetahui previous work, ya, penelitian-penelitian yang pernah ada, kita bisa mencari area penelitian mana yang belum pernah diteliti. Ini bahasa kerennya adalah research gap. Research gap. Jadi ada gap, ya. Ada kekosongan pada celah tertentu terhadap topik dari riset yang kita lakukan. Ini bahasa kerennya tadi itu, research gap. Ya. Kita mendapatkan celah penelitian, area penelitian, gap, kekosongan penelitian yang nantinya menjadi area kita. Yang ketiga, ini yang saya katakan tadi, kita melakukan komparasi, melakukan perbandingan tentang penelitian-penelitian yang pernah ada sebelumnya. Dan saya katakan tadi, kita menjadi penilai seolah-olah lebih jago dari peneliti sebelumnya. Nggak apa-apa, nanti kita bilang penelitian sebelumnya ada kekurangan, yaitu terlalu kompleks misalnya. Atau penelitian sebelumnya memiliki sebuah masalah, yaitu sulit untuk diterapkan. Atau kita katakan penelitian sebelumnya memiliki akurasi yang tidak optimal. Nah, ini yang penting. Harus keluar kata-kata analisa dari kita, ya, untuk melakukan komparasi dan penilaian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Dan yang keempat, ini yang terpenting, membuktikan bahwa penelitian kita tidak sama dengan penelitian sebelumnya. Membuktikan penelitian kita ini original, asli, belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Ini merupakan sebuah proof, ya, sebuah pembuktian bahwa penelitian kita ini penelitian yang memang asli. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, nah, bagaimana nanti menuliskan penelitian sebelumnya atau previous work itu? Ini biasanya dituliskan dalam 4 tahap. Pertama, dijabarkan. Dijabarkan dalam bentuk narasi terlebih dahulu, dalam bentuk paragraf. Misalnya, eh, peneliti Andi melakukan proses penelitian menggunakan metode path flowing dengan hasil seperti ini. Disebutkan. Selain itu, ada peneliti lain melakukannya seperti ini. Sementara peneliti si B, si C, si D melakukan seperti ini. Jadi dijabarkan dulu dalam bentuk paragraf. Kemudian yang kedua, tahap berikutnya adalah menyebutkan ciri khas tertentunya. Peneliti Andi hanya menggunakan 3 buah komponen sensor, misalnya begitu. Sementara peneliti lain menggunakan 5 komponen sensor. Untuk apa? Untuk menyebutkan ciri khas tertentu. Yang ketiga, yang tadi saya sampaikan, sebutkan kekurangannya. Jangan sebutkan kelebihannya. Karena kita ingin melakukan perbandingan. Ya. Sebutkan kurang akurasi, kurang optimal, kurang kompak, kurang ringkas, ya, kurang implementasi, dan sebagainya. Saya katakan tadi, ini nggak apa-apa. Kita seolah-olah lebih pintar dari peneliti sebelumnya. Yang keempat, ini yang paling akhir. Dari 3 itu, maka sebutkan arah, rencana, langkah penelitian kita dengan seperti melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya. Baik, begitulah ya. Pada bagian keempat inilah kita mempropose, ingat riset logik, ya, logika riset yang saya sampaikan di awal. Kita mengajukan, ini disebut dengan proposal, kita mengajukan rencana, planning,
arah penelitian kita berdasarkan satu, dua, tiga tadi. Setelah dijabarkan, disebutkan ciri khasnya, dianalisa kekurangannya, yang terakhir kita sebutkan rencana kita. Teman-teman sekalian, sebagai seorang editor, saya biasa paling sering melihat ini dalam sebuah artikel penelitian, artikel ilmiah. Kalau sebuah artikel ilmiah yang dikirim ke jurnal saya, nggak ada yang satu, dua, dan tiga ini, resmi saya tolak, saya reject. Berarti dia tidak melakukan ya, literatur review, tidak melakukan studi ya, penelitian-penelitian sebelumnya. Teman-teman sekalian, selain disampaikan dalam bentuk narasi, paragraf, penjabaran, seringkali juga penelitian terdahulu untuk lebih mudah ditampilkan dalam bentuk tabel. Saya contohkan tabelnya seperti ini. Paling tidak misalnya ada 3 kolom misalnya. Kolom pertama adalah kolom penulisnya. Silakan sebut nama penulisnya dan tahun penulisan, misalnya seperti itu. Kolom kedua ini ciri khasnya. Misalnya pada contoh ini, ciri khasnya adalah masalah visualisasi. Kolom ketiga ciri khas lain, misalnya adalah navigasi. Maka kita bisa bandingkan peneliti pertama tidak ada visualisasi, misalnya tulis no. Sementara dia melakukan navigasi menggunakan teknik extract the best note in a short time with array of text misalnya. Sementara peneliti kedua, contoh pada tabel ini melakukan visualisasi, visual complexity of skin misalnya. Sementara dia tidak melakukan navigasi. Dan seterusnya. Kita lihat pada contoh ini, pada tabel ini dia melakukan sekitar 10 artikel yang diteliti untuk menunjukkan peneliti-peneliti sebelumnya. Baik, ini contoh pertama yang dia menampilkan dalam bentuk tabel. Kalau narasi wajib, kalau tabel ini pilihan. Kenapa saya sebut pilihan? Selain tabel, previous work dapat juga ditampilkan dalam bentuk matriks. Beda tabel dengan matriks. Matriks agak lebih sedikit kompleks. Contohnya di sini, ya, matriks dia mencoba membuat eh, positioning dengan kolom dan baris. Lalu dicoba pentabelannya dengan membandingkan kolom dan baris. Barisnya ada fix, ada adaptif misalnya untuk metode AQM. Sementara kolomnya ada metode heuristik, ada metode kontrol teori, ada metode optimasi. Kita lihat di sini disebutkan beberapanya. Drop tail tahun 88, RAD tahun 93, dan seterusnya. Lalu kemudian teman-teman bisa lihat ada 2 kotak yang ditandai pada tulisan bentuk matriks ini. Yang paling bawah ada ARPI 2020, sementara yang atas ada PITAE 2019. Lalu ada namanya. Namanya adalah si penelitinya, Fajri 2019. Artinya yang dikasih kotak ini adalah propose, ya, usulan, ide, rencana penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti setelah merenceng. Merenceng itu bahasa Indonesianya apa ya? Melis kali ya. Setelah melis sekian metode-metode yang ada. Baik, contoh lain dalam bentuk grafik. Ya. Ini kalau ini punya saya terus terang. Ya. Ini mencontohkan, menggambarkan previous work dalam bentuk grafik. Ya. Lihat ada tahapan, ya, seperti sebuah tangga atau step. Tahapan pertama misalnya pengendalian kecepatan motor konstan tanpa JUI 9 sampai 12 adalah referensinya. Tahapan kedua sama, pengendalian kecepatan motor konstan tapi dengan JUI dan relay. Referensinya 5 sama 13. Tahapan ketiga naik lagi. Pengendalian kecepatan motor terkendali, ya. Tadi konstan, ini terkendali menggunakan potentiometer tanpa JUI.
Terus tahapan keempat, pengendalian kecepatan motor terkendali dengan JUI. Tahapan terakhir yang merupakan usulan dari penelitian adalah pengendalian kecepatan motor smart. Smart dengan JUI. Teman-teman pada gambar ini lihat, mohon maaf, ada kata-kata tambahan smart. Karena ini punya saya tahu. Ini adalah ciri khas kita. Teman-teman, perhatikan, boleh menggunakan penambahan istilah sendiri untuk menunjukkan keaslian dan keunikan dari ide penelitiannya. Alhamdulillah, alhamdulillah sering ya mendapatkan hibah-hibah penelitian dari kementerian. Dan salah satu trik saya adalah saya menggunakan penambahan kata-kata unik dan khas dalam proposal saya. Yang dengan demikian, para penilai, reviewer itu menganggap dan memiliki atau berasumsi bahwa penelitian saya itu original, asli, karena penggunaan kata-kata unik dan khas tersebut. Misalnya pada gambar ini adalah smart. Baik, pertama pakai tabel, atau kedua pilihannya menggunakan matriks, yang ketiga menggunakan grafik, yang keempat teman-teman menggunakan diagram Venn. Diagram Venn ini dia menuliskan berbagai macam penelitian-penelitian terdahulu setelah diklasifikasi. Contohnya di sini ada 3 lingkaran besar, sprint class days, lecture days, dan offset of class. Contohnya demikian. Lalu masing-masing ada penelitian sebelumnya, ada yang sendiri dan tidak ada irisan, ada yang beririsan misalnya course correction. Course correction adalah irisan sprint class days dengan, maaf, it's ini course correction, irisan antara sprint class days dengan lecture days. Ada metode course correction. Atau self-directed learning, ini irisan antara sprint class day dengan offset of class. Dan seterusnya sampai ketemu irisan dari ketiga lingkaran besar tadi. Experiential based learning. Begitu misalnya. Ya, untuk menggambarkan sebuah klasifikasi dari penelitian-penelitian terdahulu. Baik, teman-teman boleh pilih apakah menggunakan tabel, menggunakan matrik, menggunakan grafik atau model, atau menggunakan diagram Venn. Terakhir, teman-teman sekalian, di mana kita bisa mengetahui sebuah rentetan previous word pada sebuah artikel jurnal. Ini saya katakan biasanya pada apa? Biasanya pada paragraf ketiga dan paragraf keempat sebuah artikel jurnal. Ini saya contohkan sebuah artikel jurnal berjudul Experimental Based Blood Glucose Monitoring with a Non-Invasive Cylindrical Biosensor. Ini pada paragraf ketiga. Ya. Teman-teman bisa lihat di sini dikatakan the feasibility study of monopole antenna for blood glucose monitoring was reported in 4. Ini pertama. Ya. Dia sebut in 4. Ya. Berarti pada referensi keempat. Lalu disebutkan lagi pada referensi nomor 10 disebutkan ada 2 millimeter wave antennas operating bla 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 bla. Ya. Lalu disebutkan lagi kemudian ya. As a result, lihat, ini adalah contoh dari komentarnya. As a result sebagai kesimpulan, sistem ini increase ada kenaikan. Dicontohkan pada nomor 11 berikutnya misalnya. Ya. Nomor 11 dan seterusnya. Ya. Sampai nomor berapa tuh? Sampai nomor 20 teman-teman lihat. Ya. Ini dia lagi mengomentari previous word yang ada. Dari nomor 4 sampai nomor 20. Dan semua dikomentari dalam satu paragraf. Karena ini artikel ya.
Artikel kan dia harus dipres sepadat mungkin. Ya. Artinya teman-teman sekalian, sebuah artikel ilmiah yang bagus, ya, dia akan menyebutkan previous work